Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, nama saya Deiko Satyas Alfonso dengan NPM B1A 019147 dengan dosen pengampu yaitu Pak Ari Wiryadinata. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ilmu negara. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi. Leon de Guit. Siapa itu Leon de Guit? Leon de Guit adalah sarjana hukum atau tata negara Perancis dan ahli hukum revolusioner yang menguraikan filosofi hukum alam. Lalu, apa itu negara? Kekuasaan orang-orang kuat yang memerintah orang-orang lemah, dan kekuasaan orang-orang kuat tersebut diperoleh karena faktor politik. Hukum harus mengutamakan kepentingan umum. Dalam hal ini, kewajiban dan kedudukan negara sama saja dengan badan swasta yang terikat pada solidaritas sosial atau kerukunan masyarakat. Leon de Guit mengatakan bahwa hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat digunakan pada saat tertentu sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Dalam hal ini, negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana di dalamnya terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur jalannya roda perekonomian, sehingga terciptalah keseimbangan dan ketertiban. Dalam hal ini, negara Indonesia merupakan negara hukum di mana di dalamnya terdapat tanpa adanya aturan yang mengikat, maka perekonomian sebuah bangsa akan menjadi tak terkendali, yang nantinya akan menimbulkan reaksi terhadap masyarakat sehingga akan berdampak pada pembangunan bangsa itu sendiri. Singkatnya, seseorang yang mempunyai suatu jabatan atau seseorang berperan di politik dapat memerintahkan orang yang lemah atau masyarakat biasa, akan tetapi mereka harus mementingkan kepentingan umum. Leon de Guit menjelaskan bahwa pentingnya pembicaraan hakikat negara agar dapat mengetahui luasnya kekuasaan negara serta kebebasan dari warga negaranya. Sebab yang menjadi persoalan pokok dalam negara itu adalah pertimbangan antara kekuasaan negara itu di satu pihak dengan kebebasan warga negara di pihak lain. Kedua hal itu kendati pun dapat dibahas secara terpisah, namun sesungguhnya saling terkait dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Dengan demikian, hakikat negara menurut Leon de Guit adalah kekuasaan dan kebebasan. Leon de Guit juga menyatakan bahwa negara merupakan milik kelompok yang kuat untuk dapat menguasai kelompok yang lemah. Dalam memiliki negara, kelompok yang kuat kerap sekali menggunakan cara-cara politis untuk mencapai tujuannya. Berbicara mengenai hakikat negara dari perspektif teori hukum alam murni, maka akan tergambar bahwa eksistensi negara berkaitan erat dengan hukum. Bahkan inti dari suatu negara menurut teori hukum murni itu adalah hukum. Teori murni menganggap negara sebagai satu tatanan hukum yang murni. Negara adalah tata tertib dan norma-norma hukum yang melekat. Konsekuensinya, negara memiliki otoritas untuk menjaga tertib hukum atau legal order. Teori hukum murni menyatakan bahwa pada hakikatnya, negara ada manakala mempunyai hukum atau tatanan maupun aturan yang mengatur sehingga mampu mewujudkan ketertiban sosial dan akan mampu menciptakan keadilan serta kesejahteraan sosial. Hakikat negara berdasarkan teori hukum murni sebenarnya terletak pada hukum tertinggi yang berlaku dalam negara tersebut, yaitu konstitusi. Materi konstitusi dalam suatu negara dapat mengungkap hakikat dari negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mempunyai hakikat yang jelas apabila telah memiliki atau membuat konstitusi. Dalam perspektif teori hukum murni, konstitusi mengandung hakikat negara, sehingga jika ingin mengetahui hakikat suatu negara berdasarkan pandangan teori hukum murni, maka seseorang perlu memahami konstitusi yang berlaku pada negara tersebut. Karena dalam konstitusi itulah hakikat sebuah negara dapat diketahui. Teori dua sisi. Teori ini melihat hakikat negara dari dua sisi. Negara dipandang sebagai fakta sosial atau social fact, sekaligus sebagai lembaga hukum atau legal institution. Hakikat negara sebagai fakta sosial didasarkan pada suatu pandangan yang sosiologis. Sudut pandang ini memandang negara sebagai sebuah kenyataan sosial yang ada di masyarakat.
Adapun negara sebagai lembaga hukum melihat bahwa negara sejatinya merupakan suatu struktur organisasi yang organ-organnya diatur oleh peraturan-peraturan hukum seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang maupun regulasi turunan lainnya. Cara pandang hakikat negara berdasarkan teori dua sisi ini mengkombinasikan pandangan teori sosiologi dan teori hukum murni terhadap hakikat negara. Di satu sisi, negara mempunyai hakikat secara sosiologis, yaitu kesatuan masyarakat yang membentuk negara dan mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan di sisi lain, negara mempunyai hakikat sebagaimana tertuang dalam hukum konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dengan kacamata ini, hakikat negara tidak bisa dilihat hanya dari aspek sosiologi, namun juga dari aspek legal. Bentuk negara. Leon de Guit lebih cenderung mengatakan bahwa monarki dan republik itu termasuk dalam bentuk pemerintahan, bukan dalam bentuk negara. Jadi menurut Leon de Guit, monarki dan republik itu bukanlah bentuk negara, melainkan bentuk pemerintahan. Sedangkan pada umumnya, demikian juga menurut ajaran Jelinek. Yang dimaksud dalam bentuk negara itu adalah monarki dan republik. Kalaulah Leon de Guit mengategorikan monarki dan republik itu pada bentuk pemerintahan, maka ia mengategorikan bentuk negaranya pada bentuk negara kesatuan, negara serikat dan perserikatan negara-negara. Lebih lanjut, Leon de Guit menyatakan bahwa dalam bentuk pemerintahan, baik monarki maupun republik, terdapat adanya sistem pemerintahan. Misalnya sistem pemerintahan pada bentuk pemerintahan republik itu adalah republik dengan sistem pemerintah rakyat secara langsung atau dengan sistem referendum, republik dengan sistem perwakilan rakyat atau dengan sistem parlementer, dan republik dengan sistem kekuasaan atau dengan sistem presidensil. Sedangkan sistem pemerintahan pada negara yang berbentuk pemerintah monarki adalah monarki dengan sistem pemerintahan absolut, monarki terbatas, dan monarki konstitusional. Adapun yang dimaksud oleh Leon de Guit dengan bentuk negara ialah negara kesatuan, negara serikat, perserikatan negara-negara. Terima kasih, itulah materi yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi saya dapat diterima dengan baik dan semoga Bapak dapat memaklumi segala kesalahan saya dalam membacakan atau memaparkan materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.